Baik adik-adik, kita masuk ke materi menjurnal dan memposting. Nah, di sini ada contoh soal tanggal 1 Desember Net Solution membayar premi sebesar $2.400 untuk polis asuransi komprehensif yang mencakup periode waktu 2 tahun. Nah, di sini kalau membayar artinya kita keluar uang. Uang itu masuknya ke kas dan kas itu merupakan harta. Ketika harta berkurang berarti dia masuknya ke kredit, berarti kasnya di sebelah kredit 2.400. Lalu mikir lagi nih, debitnya apa? Kas keluar itu ternyata untuk membayar premi. Dan karena preminya itu cakupannya periode waktu 2 tahun, artinya ini dibayar di awal. Jadi asuransi dibayar di muka di debit 2.400 bertambah, kasnya berkurang di kredit 2.400. Nah, di sini jangan lupa kalian masukin keterangannya membayar premi untuk polis asuransi 2 tahun. Nah, jangan lupa ketika sudah di jurnal kita masukkan pemostingannya ke buku besar. Karena di sini asuransi dibayar di muka, berarti kita masuk ke akun asuransi dibayar di muka pada buku besarnya, akun nomor 15. Tanggal 1 Desember kita masukin di sini. Ada debit sebesar 2.400, saldonya debit 2.400. Lalu di sini muncul, Bu, ini 15 apa? 15 ini untuk melihat ya, atau mencirikan bahwa si akun ini sudah diposting ke buku besar. Nah, di sini 15 dari akun nomor 15, sedangkan di sini Postrep 2 itu dari jurnal halaman 2. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita masukin ke buku besar kas. Nah, ini kas. Kasnya akun nomor 11 ya. Di sini tanggal 1 Desember. Sebelumnya ini ada tanggal 30 November ini saldo awalnya ada di kredit 2000 ya. Ini tanggal 30, lalu debitnya, saldo debitnya dia saldonya ada di debit 5.900. Ketika sekarang tanggal 1 Desember ada lagi di sebelah kredit kasnya, artinya 5.900 ini dikurangi 2.400 jadi saldonya 3.500. Nah, jangan lupa kita post repnya masukin lagi nomor 11, lalu di sini repnya halaman 2, masih di halaman 2. Selanjutnya Net Solution tanggal 1 Desember membayar sewa untuk bulan Desember sebesar $800. Membayar sewa artinya kalau di sini tidak ada keterangan kredit berarti dia tunai ya. Membayar itu berarti kita mengeluarkan uang kas kita berkurang di sebelah kredit. Lalu debitnya mikir lagi kita, kasnya buat apa? Sebelah kreditnya keluar nih. Kas buat apa? Ternyata untuk membayar sewa. Membayar sewa jangan lupa ini artinya beban sewa. Beban bertambah di sebelah debit. Jadi beban sewa di sebelah debit, kasnya di sebelah kredit. Ini kalau bahasa Inggris kan karena kalian harus pakai bahasa Inggris berarti rent expense to cash ya. Jangan lupa akunnya harus ingat. Kalau kita nanti untuk pemahaman boleh kita pakai bahasa Indonesia, tapi nanti pada saat kalian mengerjakan tugas dan sebagainya kita pakai akun bahasa Inggris, kesepakatan bersama ya. Lalu kita jangan lupa masukin keterangannya membayar sewa untuk bulan Desember. Lalu Net Solution menerima pendapatan sewa sebesar $360 untuk sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 Desember. Nah, ini jangan lupa kita lihat dulu sewa selama 3 bulan mulai bulan Desember. Sekarang bulan Desember tanggal 1. Untuk 3 bulan artinya dari 1 Desember ada masih 2 bulan lagi yang akan datang yang belum kita selesaikan jasanya karena dia bayar di muka, artinya kita nerima uang nih, menerima pendapatan, artinya kas kita bertambah. Kas bertambah di sebelah debit, mikir lagi nih kita, kasnya dari mana nih? Oh, ternyata dari pendapatan sewa. Sewanya belum selesai karena masih ada tunggakan penyediaan jasa kita di 2 bulan yang akan datang, artinya ini kita menerima sewa di muka. Sewa diterima di muka itu di sebelah kredit. Kenapa sewa diterima di muka di sebelah kredit? Karena ini
jenisnya hutang. Kenapa hutang? Hutang karena kita sudah nerima uang tapi sewanya belum selesai, masih 2 bulan yang akan datang. Jadi di sini kas ada sewa diterima di muka. Menerima pembayaran di muka untuk sewa tanah selama 3 bulan. Net Solution tanggal 4 Desember membeli peralatan kantor secara kredit. Jangan lupa, cara kredit artinya kita munculkan bukan kas tapi utang usaha. Mikir nih di sini kita membeli peralatan artinya peralatan kita bertambah. Peralatan bertambah di sebelah debit 1.800. Lalu ini peralatan dari mana belinya? Ternyata secara kredit. Artinya kalau kredit hutang kita bertambah apa berkurang? Bertambah. Hutang bertambah adanya di sebelah kredit. Jadi peralatan kantor di debit 1.800, utang usahanya sebelah kredit 1.800. Keterangannya membeli peralatan kantor secara kredit. Net Solution tanggal 6 membayar 180 untuk iklan di surat kabar. Beban rupa-rupa $180. Kasnya berkurang di sebelah kredit $180. Membayar iklan di surat kabar. Kenapa kasnya di kredit? Karena membayar artinya keluar kas keluar di sebelah kredit. Tanggal 11, Net Solution membayar kreditur sebesar $400. Artinya kalau membayar kreditur berarti kas kita berkurang. Ya karena membayar, kasnya berkurang sebelah kredit. Lalu utang usaha kita bertambah apa berkurang? Berkurang. Kenapa? Karena dibayar. Utang usaha berkurang itu adanya di sebelah debit. Ya, utang usaha 400 sebelah debit, kasnya berkurang 400 di sebelah kredit. Membayar utang usaha kepada kreditor. Pada tanggal 13 Desember, Net Solution membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar $950 untuk 2 minggu. Nah, di sini karena membayar, jangan lupa artinya kita keluar kas keluar di sebelah kredit 950. Mikir lagi nih kita nih, kasnya dibeliin apa atau dikeluarkan untuk apa? Ternyata untuk membayar apa nih? Membayar upah karena paruh waktu ya di sini. Bayar upah itu artinya beban. Bebannya bertambah. Kalau beban bertambah sebelah debit. Beban upah debit 950, kas berkurang 950 di sebelah kredit. Keterangannya membayar upah 2 minggu. Tanggal 16, Net Solution menerima pendapatan jasa $3.100 secara tunai untuk jasa selama 2 minggu pertama di bulan Desember. Nah, kalau sudah menerima pendapatan artinya kita menerima kasnya bertambah 3.100, lalu pendapatan jasa juga bertambah. Kenapa pendapatan jasa di sebelah kredit? Karena pendapatan itu kalau bertambah adanya saldo normalnya sebelah kredit. Jadi kas 3.100 di debit, pendapatan jasa di sebelah kredit 3.100 bertambah. Menerima pendapatan dari pelanggan. Pada tanggal 16, pendapatan jasa secara kredit selama paruh pertama bulan Desember adalah sebesar 1.750. Artinya di sini ada yang belum kita terima di bulan Desember pada minggu pertama 1.750. Artinya ini jadi piutang ya. Piutang usaha kita bertambah 1.750, pendapatan jasa kita bertambah 1.750 walaupun ini bentuknya belum cash karena masih piutang ya. Mencatat pendapatan jasa secara kredit. Lalu tanggal 20, Net Solution membayar eksekutif supply corporation sebesar $900 atas utang sebesar 1.800 dari transaksi tanggal 4 Desember. Nah, di sini artinya kita bayar utang, kas kita berkurang 900, utang kita berkurang 900 di sebelah debit. Membayar sebagian utang pada Executive Supply Corporation. Tanggal 21 Desember, Net Solution menerima $650 dari pelanggannya sebagai pelunasan utang mereka. Menerima pelunasan piutang artinya berarti piutang kita berkurang, kas kita bertambah. Kas bertambah karena kita menerima uang $650, lalu piutang kita berkurang. Kenapa? Karena pelanggan kita melunasi utangnya. Artinya piutang kita berkurang di sebelah kredit $650. Menerima pembayaran piutang usaha dari pelanggan.
Tanggal 23, Net Solution membayar sebesar 1.450 untuk perlengkapan. Bayar 1.400 untuk perlengkapan, artinya kita membeli perlengkapan kita bertambah dong ya, bertambah di sebelah debit 1.450. Lalu kita mikir lagi nih, perlengkapan kita belinya cash apa kredit? Di sini kan tidak ada keterangan kredit ya, artinya kita bayar secara tunai. Kas kita jadi berkurang 1.450. Lalu Net Solution membayar resepsionis dan asisten paruh waktu. Nah, jangan lupa ini untuk gaji 2 minggu, artinya kita keluar lagi uang nih. Kas kita berkurang 1.200, beban kita bertambah, beban upah bertambah di sebelah debit 1.200. Keterangannya membayar gaji 2 mingguan. Tanggal 31 Desember, Net Solution membayar tagihan telepon $310 untuk bulan tersebut. Jadi di sini beban utilitas itu penggunaan, jadi kayak listrik, telepon, air dan sebagainya, bebannya bertambah 310. Lalu karena kita membayar, artinya keluar uang kas kita berkurang 310. Di sini keterangannya membayar tagihan telepon. Tanggal 31 Desember membayar tagihan listrik ya, beban utilitas lagi 225, kasnya 225. Bisa nggak sih Bu kalau misalkan kita disatuin aja, ini kan karena tanggalnya sama nih, tadi tanggal 31, boleh, jadi beban utilitasnya semua atau satu-satu silahkan, tapi nanti beban utilitas untuk pembayaran listrik, beban utilitas untuk tagihan telepon itu ada di sini di keterangan ya. Tanggal 31 Desember menerima uang 2870 dari pendapatan jasa selama paruh kedua bulan Desember. Nah, kita menerima uang kas, kita bertambah di debit, pendapatan pun bertambah di sebelah kredit ya, menerima pendapatan jasa dari pelanggan. Pendapatan jasa Net Solution secara kredit selama paruh kedua bulan Desember 1120. Ini karena masih kredit ya, mereka belum bayar tapi kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, sehingga ini pendapatan jasa kita bertambah di sebelah kredit 1120, tapi karena bentuknya belum cash, jadi piutang kita bertambah di sebelah debit 1120. Keterangannya mencatat pendapatan jasa secara kredit. Lalu Chris Clark menarik kas sebesar 2.000 untuk kepentingan pribadi, private ya, atau private kalau kalian biasa bilang begitu, withdrawing bisa. Jadi penarikan Chris Clark 2.000 di debit, kasnya berkurang 2.000 di sebelah kredit. Jadi ini untuk penarikan kepentingan pribadi. Setelah kita bikin jurnal tadi lalu diposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah bikin neraca saldo. Di sini yang tadi di jurnal tadi ya, maksud saya di buku besar tadi kita masukin ke sini saldo akhirnya, kas 2065. Kita lihat nih, 2065 dapatnya dari mana? Ini sebentar, saya liatin dulu ke sini ya, biar mohon maaf agak lama. Nah, ini tadi kan di sini ada tanggal 1, lalu tanggal berapa yang semuanya itu kas ya, akun yang sama. Setelah diposting ternyata saldo akhirnya itu ada di sebelah debit 2065. Piutang debit, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang usaha, sampai semuanya kita masukin sesuai dengan saldo akhir yang ada di buku besar. Jadi di buku besar itu kita masukin ke sini, setelah diposting di buku besar masukin ke sini saldo akhirnya, lalu kita jumlahkan 42.600 di sebelah debit, lalu di sebelah kreditnya juga 42.600. Nah, ini kita lihat di sini, ini pos-pos neraca ya. Kalau ini pos laporan ekuitas pemilik, dan yang ini pos untuk laporan laba rugi. Nah, itu untuk sampai neraca saldo. Nah, Bu, gimana kalau kita pada saat melakukan pemostingan atau penjurnalan ternyata kita ada
kesalahan menulis ya, misalnya kesalahan itu yang tidak menyebabkan neraca saldo menjadi tidak seimbang. Misalkan gagal mencatat memposting transaksi, mencatat jumlah yang salah, lalu mencatat transaksi yang sama lebih dari 1 kali, memposting transaksi dengan benar sebagai debit atau kredit tapi ke akun yang salah misalnya. Nah, ini ayat jurnal tidak benar tapi tidak diposting. Bagaimana langkah koreksinya? Coret kesalahan tersebut dan cantumkan judul atau jumlah yang benar. Dicoret lalu masukin yang benarnya berapa. Ayat jurnal sudah benar tapi diposting secara keliru. Jadi dicoret kesalahannya lalu lakukan posting yang benar. Kalau ayat jurnalnya tidak benar dan sudah diposting, maka buat dan posting jurnal koreksinya. Misalnya gini, pada tanggal 5 Mei pembelian peralatan. Nih ingat ya, peralatan. Tapi ternyata kita jurnalnya perlengkapan. Artinya di sini salah pencatatan. Harusnya peralatan, tapi kita masukin perlengkapan sebesar 12.500 karena secara kredit, nih, kredit ya. Utang usahanya bertambah 12.500. Apa sih yang harus kita lakukan koreksiannya? Di perlengkapan ini harus kita buang. Ya, perlengkapannya dibuang di sebelah kredit artinya menghilang, lalu muncul apa? Muncul peralatan kantor di debit. Ini kalau kita satuin jadi peralatan kantor di debit 12.500, utang usahanya di kredit tetap 12.500. Yang menghilang yang perlengkapannya karena perlengkapan di debit, lalu di sini perlengkapannya di kredit artinya selesai atau hilang ya, begitu. Baik, adik-adik kalaupun ada yang mau ditanyakan silahkan bisa di di WhatsApp, di grup kita, Japri boleh, atau di Ikhlas juga silahkan ajukan pertanyaan. Kalau ibu bisa jawab pada saat itu juga ibu jawab, kalaupun tidak bisa mungkin nanti saya akan mencari referensi lain untuk menjawab pertanyaan adik-adik semua. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Ini saya bikin video ini di malam hari ya, maaf apabila kurang jelas karena ya saya wanita kaririwehan maksudnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.